Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Hidayatus Solihah dan teman saya Mita Kujana. Nah, di sini kami dari peserta KKNDR IAIN Kediri. Kami dari jurusan Tadris Matematika. Oke, di sini kami akan mengadakan program kegiatan yaitu Q&A bersama narasumbernya dari Raudhatul Jannah, Pondok Pesantren Raudhatul Jannah yang bernama Ma'rifatun Nisa. Oke, di sini pertanyaan kami ambil dari pertanyaan teman-teman dari media sosial tentang tata cara ibadah di masa pandemi. Pasti di masa saat ini banyak sekali pertanyaan bagaimana sih kita beribadah di masa pandemi saat ini. Kan secara kita beribadah itu caranya berbeda. Oke, untuk pertanyaan pertama, pada situasi pandemi saat ini diketahui jika kita akan masuk ke dalam masjid, kita diwajibkan untuk memakai hand sanitizer. Sedangkan dalam hand sanitizer tersebut mengandung alkohol. Lantas bagaimana dengan sholat kita? Nah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari teman-teman tentang sholat. Bagaimana sih sebelum sholat kita menggunakan hand sanitizer, sholat kita itu apakah sah atau tidak? Monggo untuk narasumber Mbak Nisa. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mengenai penggunaan atau hukum dari hand sanitizer ketika kita akan melaksanakan ibadah. Nah, banyak sekali kontroversi mengenai hand sanitizer ini. Jadi hand sanitizer ini adalah gel yang dimana kita gunakan di tangan untuk mengurangi sebagian besar kuman atau virus yang menempel di tangan kita. Nah, kemudian cairan ini kan mengandung alkohol. Jadi dari beberapa ulama ada yang pro dan juga ada yang kontra. Nah, ada yang mengatakan bahwa alkohol ini hukumnya haram karena dia sama seperti khamr. Khamr kan sudah dijelaskan di Al-Qur'an dan juga hadis bahwa hukumnya adalah haram. Namun, menurut MUI pada tahun 2009 telah memberikan fatwa bahwa penggunaan alkohol ini tergantung dari proses dan juga tujuan digunakannya. Kalau prosesnya secara benar dan juga secara islami, kemudian tujuannya untuk hal yang baik, maka sangat boleh dan juga dianjurkan, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Nah, bahkan kita sangat dianjurkan untuk sering-sering menjaga kebersihan, salah satunya yaitu dengan menggunakan hand sanitizer. Terus hukumnya itu adalah boleh atau bahkan sangat dianjurkan. Itu Mbak Hidayatus, bagaimana? Oke, jadi intinya kita sebelum sholat memakai hand sanitizer itu tidak apa-apa karena untuk menjaga terpaparnya virus yang ada di tangan kita. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya jika meninggalkan sholat Jumat lebih dari 3 kali? Kan jika kita meninggalkan sholat Jumat 3 kali itu kita dianggap kafir seperti itu. Pada situasi pandemi seperti ini kan seperti apa itu berbeda dengan keadaan sebelumnya. Nah, itu bagaimana? Oke, hukum mengenai sholat Jumat di tengah pandemi seperti ini. Nah, kan pada dasarnya sholat Jumat bagi laki-laki yang telah memenuhi syarat seperti balik, terus kemudian berakal dan juga sehat atau mampu adalah wajib. Nah, namun apabila di tengah pandemi seperti ini ada rukhsah atau keringanan, jadi bisa diganti dengan sholat zuhur di rumah. Nah, seperti itu, Mbak. Kemudian untuk jumlahnya sendiri, jadi kita memperhatikan wilayahnya sendiri. Kalau wilayah itu masih zona hijau, nah bisa melakukan sholat Jumat asalkan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan cara berjarak, kemudian memakai masker dan juga memakai hand sanitizer dulu sebelumnya, seperti itu. Nah, tapi apabila wilayah tersebut ada di zona merah, maka alangkah lebih baiknya jika diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Oke, jadi untuk sholat Jumat itu tadi intinya kalau di wilayah kita itu zonanya sangat berbahaya, maka kita sholatnya diganti dengan sholat zuhur saja.
Nah, jika wilayahnya itu sudah zona hijau, maka kita boleh mendirikan sholat Jumat seperti biasanya. Seperti itu ya, Mbak? Ya, betul sekali. Ya, oke. Untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Mita Kuljana. Silahkan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga yang diajukan oleh teman-teman semua, itu kan mengaitkan dengan penjelasan Mbak Nisa tadi mengenai kita itu dianjurkan untuk melaksanakan ibadah di rumah saat. Nah, bagaimana sih pahalanya sholat melakukan ibadah di rumah itu seperti apa? Padahal kan pada dasarnya kalau kita melaksanakan ibadah di masjid itu memiliki pahala yang lebih besar daripada ibadah di rumah. Nah, itu bagaimana? Oke, mengenai pahala itu sendiri, jadi kan Islam itu terdapat rukhsah atau keringanan. Jadinya pahala ketika kita melaksanakan Pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh teman-teman yaitu di masa pandemi seperti ini, kita dianjurkan untuk melaksanakan semua kegiatan itu kan dari rumah, tak terkecuali adalah ibadah. Nah, bagaimana dengan pahala ibadah di rumah itu seperti apa? Seperti yang kita ketahui itu kan bahwa saat kita melakukan ibadah di masjid itu kan memiliki pahala yang lebih besar daripada ibadah di rumah. Nah, itu pahalanya yang didapat di rumah itu seperti apa? Mohon penjelasannya dari Mbak Nisa. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mengenai pahala ketika kita melakukan ibadah di rumah, apalagi di pandemi seperti ini. Jadi di Islam sudah dijelaskan mengenai rukhsah atau keringanan. Nah, jadi apabila kita kan di wabah seperti ini kita tidak tahu virusnya itu tertular atau tersebar dari mana, ke siapa, dan juga lewat media apa, kita juga nggak tahu. Jadi lebih baik kita melaksanakan ibadah di rumah. Kemudian untuk pahalanya insya Allah sama sekali tidak mengurangi ketika kita beribadah di rumah. Seperti itu ya. Jadi kan pemerintah ini sudah menganjurkan agar kita belajar, bekerja, dan juga beribadah di rumah. Jadi lebih baik kita mematuhi peraturan yang seperti itu demi menjaga jiwa dan juga keselamatan kita. Jadi intinya kalau kita melaksanakan ibadah di rumah itu sebenarnya mendapatkan pahala yang sama seperti kita menjalankan ibadah di masjid. Karena untuk dari pakarnya seperti itu ya. Ya. Untuk pertanyaan yang terakhir yang dari teman-teman yang setelah kami tanya, itu begini. Apakah ada perbedaan antara melaksanakan sholat id berjamaah di masjid dengan melaksanakan sholat id di rumah, baik itu sendiri ataupun berjamaah? Apakah ada perbedaan dalam melaksanakannya? Mohon penjelasan dari Mbak. Nah, mengenai pelaksanaan sholat id antara di masjid dan juga di rumah, jelas ada perbedaan. Kalau di masjid, pastinya kita berjamaah dan juga pelaksanaannya ada khutbah setelahnya. Nah, namun apabila di tengah pandemi seperti ini, kita diberikan keringanan untuk melaksanakan sholat di rumah, maka yang dilaksanakan adalah 4 rakaat. 2 rakaat sebagai rakaat sholat id, kemudian yang 2 rakaat ini sebagai pengganti dari khutbah. Kalau itu menurut Imam Ahmad. Nah, berbeda lagi dengan menurut Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa sebaiknya kita melaksanakan sholat id di rumah, namun hanya dengan 2 rakaat dan dilaksanakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Seperti itu Mbak Mita. Jadi kesimpulannya kalau kita melaksanakan sholat id sendiri-sendiri di rumah itu melaksanakannya 2 rakaat. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kalau kita melaksanakan sholat id di rumah itu kita menggantinya dengan 4 rakaat. Yang 2 itu sebagai sholat idulnya, yang 2 itu sebagai pengganti khutbahnya. Ya, seperti itu teman-teman. Oke,
sekian dari Q&A kali ini. Terima kasih teman-teman yang berpartisipasi untuk menanyakan pertanyaan tentang tata cara ibadah di masa pandemi ini. Nah, kemudian saya berterima kasih kepada narasumber, yaitu Marifatul Nisa, yang telah dapat meluangkan waktunya untuk membantu kami dalam KKNDR. Sama. Oke, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mulai awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.